Hello guys, kembali lagi kita di sini. Sesuai requestan kemarin, ada yang request buat main Zoci ya. Di sini sesuai request kita main Zoci dulu. Di sini main PvP Supreme. Tapi awalan pasti PvP dulu aja. Untuk pemanasan dulu. Dari skill Zoci itu kan ada dari skill 1 dulu. Skill 1 itu ada 3 macam. Skill biru itu movement speed atau mobilitas. Skill yang hijau itu gunanya untuk ngeheal. Nah, satu lagi yang merah atau yang coklat, sedikit coklat itu untuk penambahan damage. Untuk penambahan damage itu kalau aku nggak salah ya memperkirakan tuh mungkin dia itu ada penambahan damage kisaran 10%. Jadi dari segi damage, misal damage Zoci itu hitung aja 1000 lah ya per damage dari skill yang lingkaran kecilnya. Nah tapi waktu kita pakaiin yang merah, kita pakaiin buff damage-nya itu bakal ada damage itu bakal meningkat jadi 1100 ya, peningkatannya 10% nya dari total damage sebelumnya. Jadi Zoci itu walaupun hero tipikal dia itu support ataupun hero TB, cuman dia punya damage yang jangan ditanya cok, damage dia bener-bener sakit anjing. Untuk sekarang sih Zoci bener-bener hero hero support ataupun satu-satunya hero yang bisa, hero dua-dua yang bisa nge-support sama nge-TB. Kalau support di hero 20 mungkin udah ada si Wotuo. Tapi kan Wotuo dia punya bisa nge-heal, tapi damage dia nggak sebesar Zoci. Kalau Zoci itu damage-nya tinggi dia karena dia kan hero 22. Terus dari skill 2 Zoci itu dia itu lingkaran besar itu fungsinya untuk nyerap musuh. Kayak gimana ya, musuh masih ada dalam jangkauan lingkaran Zoci, itu musuh bakalan nggak bisa nge-skill sama waktu mau maksain jalan, itu bakalan kena efek slow dan juga efek yang buat dia itu keserap ke arah lingkarannya. Nah ini di sini nih. Jadi kita nggak bisa nge-skill, nggak bisa nge-basic, jalan pun susah. Di situ bagusnya dari skill 2 Zoci. Tapi skill 2 Zoci ini sekarang emang nggak kayak awal waktu rilis. Kalau waktu rilis itu sekali skill 2 udah otomatis nggak bisa kemana-mana. Cuman kalau sekarang masih ada delay beberapa detik, 0,5 atau 1 detik gitu delaynya. Itu bisa untuk kita ngedash. Jadi masih bisa dihindarin ya. Tapi kalau kagak ada dash ya udah nggak bisa, mau ngapain lagi cok, udah kagak ada dash ya kagak bisa dihindarin anjir. Di sini formasi kita pakai 2 hero awakening, 2 new awakening sama Sunsang Siang awakening selain dari Zoci ya. Cuma pembahasan kita masih di Zoci. Di sini lihat sendiri ya, masih adu mekanik cok, guanyunya cok. Anjing sama-sama tebel lah. Kalau guanyu nih gimana ya, kagak ada damage cok. Dia damage-nya kebantu letnan aja anjir sama basic attack. Selain itu ya udah mau kayak mana lagi ya. Anjing sumpah hina banget cuk, musuh depan sana gua ulti kagak kena anjir. Di sini cuma tetap Zoci ya. Nah lingkaran Zoci ini ada 3 untuk lingkarannya kecil ini. Nah pasti aku biasanya kalau main Zoci itu musuh kena lingkaran besar atau waktu kita ngelemparin lingkaran kecil-kecil itu, kalau udah ada 2 aja itu kita lebih baik langsung ganti ke buff damage. Gunanya buff heal itu untuk kita kayak posisi kita itu lagi sekarat atau kita lagi posisi mundur dan nyawa kita pun masih belum full, itu aku biasanya pakai healnya. Kalau nggak gitu ya pakainya buff movement sih, karena gimana ya, movement itu penting banget cok di game ini. Kayak kita tuh bener-bener perlu mobilitas yang tinggi untuk ngehindar atau untuk ngejar musuh. Nah Zoci ini salah satu hero yang bisa dibilang paket lengkap sih. Dia bisa nge-heal, bisa movement, bisa penambahan damage. Jadi dia itu tipikal hero support yang meta dari awal dia rilis sampai sekarang tuh masih belum ada yang bisa gantiin, karena dia cuma satu-satunya hero 22 yang tipikal support sekalian bisa nge-TB.
Kalau Zoyu itu kan dia bisa support, cuman gimana ya, Zoyu nggak bisa TB, dia bisa support cuman nggak bisa TB. Beda sama Zoci itu bisa nge-TB karena dia punya pasif yang gimana ya, kita jelasin pasif dulu dah. Jadi waktu nyawa kita full kan, dari awal itu full, nah kita kena hit musuh, nyawa kita kira-kira udah sisa 40%. Nah untuk hero 22 setiap nyawa di bawah 40% itu bakal ke trigger pasif. Jadi untuk pasif Zoci itu dia mengembalikan waktu 4 detik sebelumnya, entah itu total HP, total skillnya, ataupun tempat dia 4 detik sebelumnya itu di mana, itu bakal balik ke tempat semula, dan skillnya pun akan cooldown seperti semula kayak 4 detik sebelumnya dah. Jadi untuk main Zoci itu kita bener perlu ingat-ingat selama 4 detik sebelumnya itu, waktu kita posisi dan mau ke trigger pasif, kita ingat-ingat bener-bener 4 detik sebelumnya itu kita bakal spawn di mana dan skill apa aja yang masih ready. Kurang lebihnya gitu cok. Kalau untuk manfaatin pasif Zoci itu kita bener-bener perlu pahamin itu aja. Nggak bisa asal kita apa ya, kayak kita sekedar main-main doang, itu kayak kita lupa posisi spawn kita di mana. Jadi terkadang kita spawn tuh entah di tengah-tengah war, atau waktu supreme di arena rawa tuh kita bisa spawn di rawa. Jadi kita bener-bener perlu pahamin 4 detik sebelumnya itu kita bakal spawn di mana. Nah terus kalau untuk tips supreme itu nanti kita bagi tips supremenya nanti ya. Untuk sekarang kita bagi PVP dulu. Untuk PVP sebetulnya main Zoci ini nggak ada tips khusus sih untuk main PVP, karena yang penting main Zoci itu kita bisa manfaatin skill dari buff dari skill 1 Zoci. Kayak kita lebih bagusnya pakai movement atau heal atau damage. Jadi kita benar-benar perlu manfaatin itu bang untuk main Zoci itu. Kalau untuk kayak lawan Sunjian awal gini, aku saranin lebih baik daripada kita ke damage, kita lebih baik ke heal aja. Sama entah aku doang yang ngerasa atau yang lain player user Zoci pun ngerasain juga, kayak waktu Zoci pakai buff damage itu dia tuh berasa tipis banget anjir. Damage dia memang sakit tapi kerasanya tipis banget. Terus waktu kita pakai buff heal, entah gimana konsepnya tuh kita kayak berasa lebih tebel anjir. Entah defense-nya waktu heal itu kayaknya sih ada penambahan defense bakal naik sih kalau waktu kita pakai buff heal. Begitupun sebaliknya kalau kita pakai buff damage, damage kita mungkin meningkat tapi defense kita mungkin akan nurun. Kalau Zoci kan dia tipikal support ya, mungkin kalau untuk PVP sih worth it sih, masih worth it. Cuman kayak gimana ya, untuk ketemu hero-hero yang sama-sama magic itu Zoci itu agak susah sih. Kayak semacam ketemu Zuge atau ketemu Factor itu Zoci itu mungkin sedikit susah, tapi terlebih itu kita perlu balik ke pilotnya masing-masing, karena Zoci itu bisa punya skill 2 tuh. Skill 2 nya itu bener-bener ngeselin so. Kayak hero-hero Factor tuh jadi nggak bisa nge-basic, nggak bisa nge-skill, nggak bisa nge-hit, jadi kayak udah mati kaku aja cok. Makanya aku bilang Zoci itu dari awal rilis sampai sekarang tuh bener-bener masih meta, satu-satunya hero yang konsisten sih. Selain kalau Macau kan dia sempat tenggelam waktu ada Luxun kemarin, ada Luxun rilis itu. Macau sempat sedikit tenggelam atau sempat sedikit masuk gua. Tapi kalau Zoci dari awal rilis sampai Luxun, Simai, terus Sunce rilis itu tetap ini aja cok, tetap oke aja, tetap bagus banget untuk dipakai. Belum ada yang bisa gantiin Zoci jadi support tuh, belum ada. Karena pada dasarnya juga karena Zoci itu kan satu-satunya hero 22 yang bisa nge-support tuh cuma Zoci doang. Selain Zoci nggak ada lagi. Nah di sini masih ya main PVP kan kita nggak bisa ngefokusin main satu hero doang gitu, kayak nggak bisa cuy. Kita tetap perlu 3 hero atau hero lainnya untuk membantu nge-cover hero yang kita bahas. Jadi
mungkin di sini nggak terlalu banyak yang lihat Zoci di PvP, tapi it's okay lah. Paling enggaknya kita ada Zoci waktu Zocinya masih tampil lah paling enggaknya ya. Untuk di Supreme nanti lah, baru waktu Supremasi itu aku full main Zoci sih. Mungkin tuh yang buat request juga agak sedikit telat dari udah beberapa hari yang lalu kayaknya request itu, cuman aku belum sempat buat karena ya lagi ada kesibukan juga, jadi nggak bisa langsung buat. Ini pun aku PVP nya sama supremasinya tuh aku aku pecah-pecah, kayak misal hari ini PVP, nah besok buat record supremnya gitu. Jadi sorry banget buat yang request agak telat atau agak delay gitu, sorry banget ya, tapi tetap usahain untuk buat. Di sini mungkin sedikit panjang durasi kita, hampir 1 jam sih, 40 menit lebih ya. Hitung-hitung untuk hiburan kita ya, atau untuk orang-orang yang baru beli Zoci, atau orang-orang yang baru mau kayak bener-bener belajar Zoci itu mungkin bisa dilihat gimana gameplay Zoci, biarin biarin paham atau kagak nyesel lah sama beli hero ini. Karena hero Zoci itu untuk yang beli hero Zoci itu kayaknya itu udah pilihan yang sangat tepat sih, karena Zoci itu gak pernah ketelan masa, cok. Metanya tetap meta anjir, daripada hero-hero yang lainnya itu kan kayak si Zuge, Zoyu itu memang sempat meta, cuman dia agak tenggelam lagi. Beda sama Zoci. Zoci itu satu-satunya hero 22 yang bisa nge-support, nge-TB, sama ngasih damage yang lumayan tinggi. Jadi tetap meta lah, mau digimana-gimanain juga. Karena skill dia kan crow control semua sih bang, dari skill 2 sama skill yang lingkaran kecil-kecilnya itu, skill ketiganya itu pun ngasih efek crow control juga. Iya, apa ini iklan cok anjir, dong iklannya dari siapa itu, iklan itu geblek emang. Nah, lihat sendiri dah, kalau udah musuh kena dalam area lingkaran si Zoci itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain dia, nge-skill nggak bisa, nge-basic nggak bisa, mau lari pun susah. Jadi ya itulah aku bilang ya, karena Zoci itu hero yang ngeselin banget cok. Cuman Zoci sekarang kan udah pernah kena nerf ya, beda sama masa prime-nya dulu. Kalau Zoci masa prime dulu itu ultinya yang ngeri banget, kayak ultinya. Kalau sekarang ulti Zoci itu kan agak delay dia, maksudnya dia ngeluarin ulti itu masih bisa di dodge ataupun bisa dihindarin pakai dash. Tapi kalau dulu nggak bisa, kayak dia ngeluarin ulti, musuh dalam situ udah nggak bakal bisa ngedash, nggak bisa apa-apa, udah langsung kepatung gitu aja. Ditambah dulu damage-nya ngeri banget. Walaupun kita nggak pakai buff damage, Zoci dulu sekali musuh kena ulti itu udah terjamin matinya. Kayak pasti pun dulu sampai bener-bener kagak berguna cok di hadapan ulti Zoci itu. Terlalu mengerikan Zoci masa prime. Cuman sekarang udah di nerf ya, karena terlalu overpower dulu. Cuman untuk sekarang tetap overpower sih. Lihat sendiri dah damage-nya. Untuk lingkaran kecilnya kalau kita pakai buffil itu damage kita bakal bener-bener kurang, kayak kagak ada damage ya. Cuman kalau udah ditambahin sama buff damage, jangan ditanya cuy, damage-nya serem banget anjing. Hero 20 pun kalau kena 3 biji lingkaran itu bisa 1/4 sisa nyawa. Nah kita main Zoci tuh kayak gimana ya, kita kan Zoci tuh tipikalnya jarak jauh ya, bisa support, bisa nge-TB. Jadi untuk main di PvP itu aku saranin main Zoci itu kita yang paling penting banget itu kita perlu jaga jarak aja. Kalau kita nggak bisa ngenain skill lingkaran besarnya, kita cicil pakai lingkaran yang kecil-kecil aja. Nah kalau bisa itu baru kita combo tambahin buff damage. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, lebih baik kita pakai mobilitas aja untuk kita ngejar ataupun untuk kita lari. Nah sini kesalahanku cuk, malah ngedes anjir. Oh ya, sama yang belum tahu ya, Zoci semua hero support lah, entah itu Zoci ataupun Buotuo. Setiap kali dia ngedes itu Rage ulti itu bakalan ngisi, walaupun nggak banyak tapi bakalan tetap ngisi. Jadi itu berfungsi banget. Dan di antara hero lain
Zochi itu satu-satunya hero yang desa paling jauh. Bisa dibandingin dah, kalau masih kira-kira kurang percaya mungkin bisa dibandingin sendiri gimana perbandingan antara desnya Zochi sama hero-hero lain. Karena hero Zochi itu kan support ya, jadi mungkin sama developer tuh sengaja dibuat lebih istimewa dah desnya, dibuat lebih jauh. Juga sama si Zochi nih ya, satu-satunya hero yang dashnya itu cooldownnya beda sama yang lain. Lihat, yang lain 6 detik ya. Ntar kita bandingin sama Zochi. Zochi itu kalau aku nggak salah itu kisaran 4,5 atau enggak 5 detik dah. Zochi itu setiap kali dia ngedash itu cooldownnya cuma 4,5 atau enggak 5. Kalau hero lain kan 6 ya, 6 detik ya. Cuma kalau Zochi beda. Zochi emang istimewa cok, Zochi ini dashnya. Lihat sendiri nih, ngedash nanti berapa detik cok. Nah 5 detik kan. Kalau cooldown Zochi dashnya itu cuma 5 detik. Kalau hero lain kan 6. Jadi gunanya developer ngasih itu untuk di supremasi ataupun di PvP itu untuk kita bisa lebih lebih mobilitas kita tuh jadi lebih kencang, lebih mungkin bisa dibilang lebih fleksibel lah. Kita bisa ngehindar, kita bisa ngejar gitu, lebih fleksibel jadinya karena mobilitasnya itu. Nah kalau kayak Luxun itu bener gimana ya, Luxun tuh jadi kalau Zochi tuh jadi satu-satunya bener-bener hero yang bisa nge-counter Luxun. Setiap Luxun ganti, entah itu Luxun mode ganti senjata, itu kalau kita udah lemparin lingkaran besar itu udah nggak bisa ngelanjutin basic ataupun ngelanjutin skill lagi Luxun itu. Makanya Zochi itu termasuknya hero yang bener-bener meta. Nah karena ulti Zochi pun selain dia ngasilin damage atau buat nge-freeze musuh, tapi dia juga ngurangin rage musuh, rage ulti. Jadi Zochi itu bener-bener ya masih meta sampai sekarang pun belum ada yang bisa gantiin Zochi untuk hero 22 yang bisa nge-support. Sorry ya kalau suaranya banyak suara batuknya, lagi sedikit nggak enak nih tenggorokan, jadi ya dimaklumin aja bang. Paling enggaknya masih terhibur deh sama videonya. Oh ya, untuk yang kira-kira masih banyak mau tanya atau lebih jelasnya, itu mungkin bisa mampir ke live TikTokku. Jadi waktu aku live itu bisa tanya-tanya apa yang kira-kira mau ditanyain. Nah di sini kita pindah ke Supreme ya. Ini aku bener-bener jadi di-lockin anjir sama si Macau ini. Entah punya masalah hidup apa cuma Macau sama Aing. Zochi itu untuk main Supreme itu kita bener-bener sebetulnya fokus mid. Cuman kalau di sini aku main Zochinya kayak jadi bener-bener support aja dah. Nggak nahan mid. Jadi kita bener-bener bantu nge-support aja dari belakang. Itu kan aku bilang sebelumnya, Zochi itu bisa 2 opsi. Dia bisa nge-TB sama nge-support. Kita tinggal tipikal cara kita main gameplay kita itu gimana. Kita lebih suka Zochi itu nge-support ataupun nge-TB. Tapi tergantung situasi ya. Zochi itu bisa maksa ngambil mid, cuman jangan terlalu maksain. Gimana ya ngomongnya ya? Kita lihat situasi dah kalau mau maksain ngambil mid. Kira-kira nyawa kita penuh, terus kita punya pasif, kita oke aja mau maksain ngambil mid tuh oke aja. Cuma kalau posisi walaupun nyawa kita penuh tapi kita nggak ada pasif, aku saranin lebih baik jangan terlalu maksa ngambil mid. Kita lebih baik nge-support dulu aja dari belakang. Ini bisa dilihat sendiri di sini. Sunce pun kagak bisa gerak kalau udah kena lingkaran yang besarnya Zochi. Nah di Zochi ini kan emang sama developer dikasih dash itu cuma 5 detik ya cooldown dashnya. Jadi kita bener-bener perlu bisa manfaatin dashnya. Karena setiap dash Zochi itu bakalan ningkatin sedikit rage ulti Zochi. Rage ultinya tuh bakal nambah sedikit-sedikit. Jadi itu berpengaruh banget. Dan nah tengok sendirilah ulti Zochi itu gimana gimana seremnya, bisa dilihat sendiri. Cuman di sini tadi aku kagak buat tambahan, kagak pakai ini buff damage karena aku di situ posisi awal tadi si Macaunya kagak kena ultiku. Jadi aku lebih pakai mobilitas itu untuk ngehindarin Macaunya.
Nah kalau posisi kita udah lagi nggak war atau posisi kita itu lagi aman, terus nyawa tim kita itu ada yang berkurang, lebih baik kita pakai heal aja. Kalau untuk tahan mid awal main Zoci itu kita pakainya lebih baik buff mobilitas ya. Aku saranin pakai buff mobilitas dulu di awal. Nah di sini udah kita lihat sendiri dah, Sun-nya bener-bener nggak patung cok. Kalau untuk letnan di supremasi aku saranin Zoci itu letnannya Zenji. Kalau nggak dapet Zenji mungkin aku bisa pakaiin ke apa ya, mungkin Cao Cao, kalau nggak Sunjian. Itu aja sih mungkin opsinya. Oke, kita lanjut ke gameplay kedua untuk supremasi. Nah, di sini sebenarnya ya kalau aku awal main Zoci, kalau lagi party, aku pasti langsung ngedes ke tengah mid. Cuma karena ini posisi aku main solo, nggak lagi party, jadi aku perlu majunya itu gimana ya? Jadi perlu ini aja sih, pinter-pinter kita sendiri aja untuk mempertahanin nyawa kita. Karena kalau lagi nggak party tuh kita main Zoci pun sedikit susah, karena Zoci itu tipikal hero yang gunanya itu untuk nge-support atau untuk ngericuh aja, nggak bisa untuk kayak gendong-gendong kayak pakai Shimayi, Sun-Ce itu agak sedikit berat sih. Cuma tetap berpengaruh banget untuk di segi apa ya, segi warnya itu bener-bener berpengaruh banget Zoci itu. Nah tengok sendirilah di sini Sun-Ce sama Zuge tadi kena ultiku ya. Sun-Ce sama Zuge itu jadi rage ulti mereka awalnya penuh, itu bisa ngurang sekitar 15%. Jadi dia perlu ngumpulin rage ulti lagi. Nah disitulah gunanya Zoci itu buat ngeselin musuh ataupun ngericuin musuh. Hero-hero factor itu kalau ketemu Zoci itu sebenarnya sedikit kesel sih, kayak nah mereka salah D sedikit aja kena lingkaran Zoci yang besar itu udah nggak bisa ngapa-ngapa cok, cuma bisa pasrah dipukulin doang. Di sini ada ulti, kita tahan dulu. Cuma kalau waktu musuh udah kagak ada dari situ baru kita ulti. Nah tengok sendiri ya bang ya, di situ si Sun-Ce pun mau maju pun agak mikir-mikir no, karena dia kalau udah kena lingkaran Zoci itu dia nggak bisa ini sih, nggak bisa apa ya, nggak bisa nge-skill, nggak bisa ngapa-ngapain cok, udah pasrah dipukulin aja. Nah main Zoci tuh gini nih, kita kalau aku ya tipikal kalau aku main Zoci itu dia biasanya jadi support sih. Kita jadi masuk ke midnya itu maju mundur aja, jangan terlalu maksain nahan mid. Itu tadi aku terlalu maksain karena skillku semua lagi posisi lagi cooldown, terus ku paksa ke mid, ya itulah jadinya cok, bunuh diri anjir. Nah di sini ada ulti, gasin aja nggak sih, lumayan cok, dapat satu, cuman sayang banget dibuat miss. Hampir anjir, sumpah hampir banget hilang. Jadi waktu posisi nyawa kita sekarat, kita di belakang aja pakai heal, support kawan-kawan, bantu nge-heal tipis-tipis. Itu pun udah termasuk apa ya, termasuk berguna banget lah untuk team fight. Jadi Zoci tuh bener-bener ngeselin, jadi hero support tuh satu-satunya hero yang anjing banget cok. Aku pun kalau kayak pakai Sun-Ce, pakai Shimayi, ketemu Zoci itu wah anjir sumpah. Untuk yang pertama kulok pasti Zoci-nya sih. Yang pertama kulok pasti Zoci-nya. Karena Zoci itu ngeselin banget cok, kalau kagak di lock itu dia posisi Zoci bisa free hit itu bener-bener ngeselin aja. Dia bisa ngumpulin rage ulti, waktu rage ultinya kumpul langsung di ulti. Sakit hati nggak cok, abis kelar ulti di ulti aja. Gila cok, makanya tuh aku setiap main Supreme tuh aku saranin untuk ngelock tuh salah satu hero yang bener-bener menurut kita di gameplay itu bakalan apa ya, bakalan jadi hero yang paling ngeselin atau yang perlu banget kita lock. Jadi kita lock salah satu dari mereka dulu, kunci utamanya dah. Nah di sini aku awal pakai pasti movement speed buff ya. Nah kita nggak bisa masuk mid karena kena lingkaran Sun-Ce. Kalau kita paksa ke mid yang tadi yang ada kita bakal bunuh diri. Nah di sini kita udah kena efek lingkaran besar, kita kasih Zenji, udah cow, udah pasti musuh ke freeze, nggak mungkin nggak, kecuali musuh pasif. Nah di sini aku kagak terlalu banyak masuk mid ya, cuman aku keluar masuk tetap bantu tahan mid.
Nah kayak gini kan waktu musuh udah kena ulti kita gantian masuk mid, atau waktu kawan kita udah nggak bisa nahan baru kita gantian masuk. Karena Zoci itu memang bisa TB tapi nggak lah yang maju di tengah terus kita diem di tengah sampai akhir game gitu, enggak, jangan. Walaupun dia tipikal hero support, dia tetap perlu maju mundur juga untuk nahan circle. Di sini bisa lihat sendiri dah kalau si Zoci ini bener-bener hero yang bener-bener worth it sih untuk dibeli. Dari awal rilis sampai sekarang dia bener-bener masih bagus banget. Nah kelar war kita ganti buffin dulu. Nanti kalau udah posisi war itu baru kita ganti buff damage. Sabar, ini si Macau bener-bener ngelokain cok, anjing. Kagak tahu punya masalah hidup apa sih cok padahal cok. Gila di lock 2 orang anjir. Tapi untung masih kena. Oke sih. Jadi mereka rage ulti udah posisinya udah pasti keserap, ditambah mereka pun udah ke trigger pasif dua-duanya. Jadi itu menguntungkan banget untuk war. Karena mereka pun full 22 cok. Kawan aku pun ada Lubu sama Wutuo, itu dua hero yang tebel bisa tahan circle, jadi aku nggak terlalu maksain nahan circle-nya karena itu. Kayak aku maju nahan circle tuh kalau emang bener-bener bisa kira-kira aku ambil baru aku paksain, kalau nggak bisa nggak aku paksain cok. Karena apa ya, karena bakal sia-sia cok, kita hitungannya cuma setor nyawa. Kalau kita terlalu maksain ngambil circle tuh nggak bagus juga. Nah damage-nya itu 3 lingkaran ngenain hero 22 sekelas Dianwei cok. Dianwei yang tebel aja nyawa segitu langsung instan. Padahal aku sendiri pun kagak make buff damage. Ya Zoci tuh damage-nya lumayan sakit sih dari lingkaran kecilnya itu. Di sini aku bener-bener apa ya, kagak bisa nahan di mid lama-lama tuh karena Macau itu aja. Macaunya nih personal banget cok. No tengok sendiri lah cok, anjing aing di lock mulu cok, setan emang orang ini. Janganlah personal gitu manis. Nah aku ulti dah kena 3 cok, anjing cakep banget. Sayang aja sih Macaunya pasif. Nah kita tinggal lagi, itu udah 99% kita udah cukup untuk nahannya karena posisi pasif kita pun udah ke trigger. Jadi kita kabur dulu, heal tipis-tipis. Waktu kita masuk war lagi, jadi posisi nyawa kita pun enggak lah tipis banget. Jadi kita bener-bener masih bisa sustain untuk warnya, masih bisa berguna untuk team fight itu. Sabar, kita jangan terlalu maksain. Kita bisa masuk waktu kita kira-kira bisa gas baru kita gas. Nah di sini sedikit kesalahanku sih, aku terlalu maksain itu tadi. Aku nggak tahu kalau lubunya bakal instan kill tuh. Ya kalau udah kena lock sunci Macau kayak gini mau kayak mana cok, kabur kemana lagi anjir. Nah di sini ada ulti nih, kita bisa gas langsung waktu tengah, langsung ulti aja. Udah kita udah aman, udah pasti aman cok. Kalau kayak musuh bakal mau masuk ke mid pun jadi mikir-mikir kalau ada ulti Zoci. Di sini nggak usah takut, Zoci ada pasif, it's okay. Kita TB aja nggak apa-apa. Nggak usah takut kena damage. Karena Zoci ada pasif itu kita bisa ngelepas crow control, terus kita bisa balikin nyawa kita di 4 detik sebelumnya. Skill kita pun kembali ke 4 detik sebelumnya, jadi it's okay. Nah di sini aku main solo ya, tetepan supremasinya ini aku main solo, jadi sedikit beda gameplay. Zoci main solo sama party itu bakalan berbeda bang. Kalau sambil party itu kita bisa langsung tahan circle, jadi kawan kita bisa apa ya, komunikasi, dan kita bisa ngomong sama kawan kita untuk ganti-gantian tahan circle. Nah kita awal tahan sampai pasif kita ke trigger baru gantian kawan kita juga. Soalnya aku banyak kayak lihat Zoci orang gitu, kayak mereka udah tahan circle bagus memang tahan circle, cuman mereka terlalu maksain cok di circle itu. Pasif udah nggak ada tapi tetap maksain di circle, jadi kurang apa ya, kurang bagusnya di situ sih.
aku lebih nyaranin kayak kita tuh tetap perlu maju mundur. Zochi tuh memang gunanya untuk TB sama tahan circle, cuman tetap aja sekuat-kuatnya Zochi kalau dipukulin Hero 22 pun sakit cok badan cok. Nah gini aja udah cok, kita intinya bisa masuk kita masuk, cuma nggak tahu anjing itu tadi kapal dari mana, setan nggak sopan banget cok. Nah tengoklah Zochi Zuge nya langsung tewas, cuman di sini anjing nggak kelihatan Zoge nya, sialan. Nggak apa-apa, masih oke. Kita ada ulti, kita masuk ulti aja nggak sih. Di sini masih sisa Macau, tapi kita masih ada Lubu, jadi kita bantu Lubu heal tipis-tipis. Macau pun kalau mau maju posisi 2 lawan 1 gini pun dia pasti mikir-mikir dulu. Kalau dia maju, nah itulah jadinya semua skill dia kebuang sia-sia cuk. Ini kita lihatlah, mereka pun mau masuk pun jadi ragu-ragu karena di situ posisi timku pun hidup semua, jadi nggak usah terlalu maksain ngambil circle-nya langsung, itu jangan. Kita tahan aja, kita santai dulu. Di sini map S ini kayak main Zochi gimana ya anjing cok. Di map S ini Zochi tambah mobilitas, larinya kayak tuyul anjing, kenceng banget sialan. Cuman apa ya, kayak aneh ya cok, larinya terlalu gelo. Nah sekelas Luxun trigger langsung pasti dia, cuman modal kena skill 2 habis itu Zenji udah trigger cok pasifnya. Zochi ini support tapi damage-nya udah bener-bener kayak magic, bener-bener sakit banget damage dia. Pasti gue ke trigger sial, cuman suncinya tadi udah kena ulti, jadi udah ke trigger pasif, kena ulti positif kagak bisa ngapa-ngapain dia. Nah kita manfaatin dash kita itu sebaik mungkin bang, karena dash si Sunce itu kan Zochi itu kan cuma 5 detik, cuman kita benar-benar perlu manfaatin, jangan buang sia-sia. Cuman situ tewas cowok, kena air juga udah gitu di lock Luxun, mau Sunce mau ngapain lagi anjir. Nih lihat perhatiin baik-baik ultiku waktu aku ngedes ini, itu bakalan nambah rage, ultinya bakal nambah bang, walaupun nggak banyak cuma tetap berguna gitu loh. Dia ngedes tuh tetap nambah ini rage ulti. Ntar diperhatiin baik-baik dah, waktu aku ngedes itu pasti rage ultinya naik. Nah kalau posisi kayak gini kita pakai buff damage nggak apa-apa cok, cuma tetap kita perlu bener-bener manfaatin dari buff skill satunya ya, karena main Zochi itu kita bener-bener perlu memahamin dari situasi lah. Kayak misalnya kita bagusnya kayak pakai buff damage atau buff mobilitas atau buff heal, itu kita bener-bener perlu mempertimbangin baik-baik. Kalau kita udah bisa mempertimbangin baik-baik, jadi kita main Zochi pun tim kita pun jadi kebantu, jadi ke support, karena buff damage, buff mobilitas, heal itu berlaku untuk ke setiap tim yang masuk dalam lingkaran area skill 1 Zochi. Itu kan ada kayak lingkaran ya warna hijau, itu selagi kawan tim kita masuk ke area itu bakalan dapat buff Zochi juga. Misal kita pakai buff heal, mereka pun dapat heal. Kita buff movement, mereka pun dapat movement speed. Terus kita buff damage pun, mereka pun dapat penambahan damage. Gitu. Makanya si Zochi itu bener-bener ngeri banget atau bener-bener worth itu ya di situ. Dari segi buffnya. Nah lihat sendiri kan itu di belakangnya si siapa? Belakang hero badannya itu kayak ada efek animasi tambahan sprint itu dari buffnya si Zochi itu bang. Nah di sini lihat sendiri dah, aku bener-bener nggak terlalu maksain ngambil circle. Kita udah dapet circle, udah kita jangan terlalu maksain untuk di tengah-tengah terus tuh, jangan. Selagi musuh nggak mau ngerebut atau selagi musuh itu belum bisa ngerebut tuh kita jangan terlalu maksain ngambil. Kita maju mundur aja, kayak waktu kita dapat circle kita mundur dulu, ntar musuh mau ngambil circle itu sebisa mungkin kita usir. Kalau nggak bisa ya it's okay, nggak apa-apa,
Kita tunggu tim kita hidup lagi. Kalau ini aku paksain pun yang ada bunuh diri cok aku cok. Jangan, kita santai dulu. Sekalian ngumpulin rage ulti. Nah kira-kira tim kita udah sedikit mendominasi, kita bantu mereka atau bantu supportin. Nah bisa lihat sendiri dari sini damage-nya. Sakit cok tetepan Zoci ini. Cuma kita jangan terpaku ini ya, jangan terpaku buff 1 buff doang tuh jangan ya. Kita benar-benar perlu manfaatin buff ketiganya, entah itu movement dulu, heal dulu, atau damage dulu. Itu benar-benar kita perlu memperhatiin kondisi sama situasi. Kita lebih baik pakai buff yang mananya. Kalau udah musuh kena ulti, itu aku saranin langsung ganti buff damage. Cuma kalau kita udah kena ulti terus masih ada 1 atau 2 hero yang nggak kena, habis itu mereka ngejar kita, itu baru kita pakainya mobilitas saja. Nah di sini pun aku masih ada pasif, jadi nggak perlu nggak perlu kan cuk main Zoci itu, kita santai aja anjir. Kayak kita punya skill, kita punya pasif, kita punya kuasa anjing. Kita tahan langsung aja circle lah. Ada yang mau masuk kita usir. Kalau nggak bisa ya udah ikhlasin aja cuk, pakai main lagi. Karena terlalu hal yang dipaksakan pun nggak baik juga. Wah anjing, aku ini sebenarnya kagak expect cuk kalau bakal kena. Aku ulti sekalian dah, cuma kagak kena juga ultiku. Tapi tetap circle dah aman. Mungkin dari sini ada beberapa mungkin yang kurang paham atau kurang jelas dalam penjelasanku ini ya. Sorry banget, mungkin kalau mau lebih jelas atau waktu mau diperlihatin gameplay secara live itu mungkin bisa mampir ke TikTok. Aku setiap jam 9 malam itu selalu live TikTok sih. Jadi bisa mampir ke TikTok. Untuk nama TikTok pun masih sama kok. Aku selalunya live tiap itu. Jadi bisa request kayak mau main Zoci, main Simai, Sunce, atau Hero 20 tuh bisa request bang waktu live gitu kan. Jadi kita sekalian ngeliat gameplaynya, sekalian aku bantu jelasin. Mungkin kalau untuk gameplay masing-masing main Zoci itu pasti beda-beda sih. Ada kayak orang yang main Zoci itu bener-bener only tahan mid, itu mungkin ada, karena nggak sedikit sih player Zoci itu, dan mereka pun main Zoci-nya kayak udah bener-bener paham. Jadi udah nggak usah ngerubah gameplay ke orang yang udah pernah yang udah sering main Zoci itu yang udah sering main Zoci nggak perlu diubah sih gameplaynya, kayak kita bener-bener perlu perkembangin aja. Untuk ulti damage pasti sakit sih, Zoci itu dari segi damage tuh bener-bener masih sakit. Jadi buat yang kira-kira udah beli nih hero atau mungkin ada niatan mau beli, ya ini hero recommended ataupun worth it banget. Jadi yang udah beli nggak perlu nyesal, yang mau beli pun silahkan, karena nih hero pun hero bagus, bisa nge-support, bisa nge-damage, bisa TB juga, bener-bener lengkap sih sebenarnya. Cuma kan kembali ke ininya masing-masing, tipikal kitanya dari playernya masing-masing, lebih suka nge-support atau lebih suka nge-damage. Karena kan ada orang yang lebih suka main assassin, lebih suka main fighter, atau yang lebih suka main magic. Itu nggak bisa dipaksain sih. Cuma kalau lagi pengen main hero nya ya mungkin bisa unlock dulu. Sebenarnya Nero sih bagus, masih oke lah, oke banget anjing, belum ada yang bisa gantiin nih support. Mungkin cukup ya, sekian dari penjelasan saya, juga untuk gameplaynya bisa ya dilihat. Semoga menghibur, semoga paham sama apa yang ku jelasin, dan mohon maaf kalau kira-kira penjelasanku kurang jelas. Untuk penjelasan lebih lanjut atau pengen kayak aku jelasin secara instan atau secara ini live, mungkin bisa mampir ke TikTok, karena aku mau live di YouTube pun kayak masih beda banget anjir. Mau live di YouTube di deviceku harus pakai ini cok,
aplikasi ketiga, nggak bisa kayak TikTok gitu. Belum ada live opsi live screen recordnya tuh belum ada di YouTube. Di iOS tuh nggak ada, beda sama di Android. Jadi ya mungkin sekian cukup, dan terima kasih yang udah support, yang udah bantu like, comment, and subscribe. Terima kasih buat semua. Semoga kita bisa ketemu lagi di konten selanjutnya. Thank you buat semua bang. See you next content.